Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengulang mempelajari risalah al-usul ats-tsalatsatu wa adillatuha atau tsalatsatul usul, 3 prinsip agama beserta dalil-dalilnya, karya Syekhul Islam dan pembaharu dakwah tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ta'rifu asy-syarih bi thalathatil usul, yang menjelaskan 3 prinsip agama beserta dalil-dalilnya. Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala memperkenalkan 3 prinsip agama. Risalah Thalathatul Usul atau Al-Usulul Thalathatu wa Adillatuha, 3 prinsip agama, adalah risalah yang sangat berharga, yang ringkas, dan yang didukung dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Risalah ini terkait prinsip yang sangat agung dari prinsip-prinsip agama Islam. Ta'rifu asy-syarih bi thalathatil usuli wa muallifiha, yang menjelaskan 3 prinsip agama. Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala memperkenalkan 3 prinsip agama dan penulisnya. Hadhihi risalatun muhimmatun fil aqidah, ini adalah risalah penting tentang aqidah. ألفها الشيخ أبو عبد الله الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي. Risalah ini ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali, الإمام المشهور المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله وأكرم مثواه. Seorang imam yang masyhur yang menghidupkan kembali karakteristik Islam yang mulai punah pada pertengahan kedua dari abad ke-12. Mudah-mudahan Allah merahmatinya dan memuliakan tempat tinggalnya. Waqad kana rahimahullahu yulaqqinu at-talabata wal 'ammata hadhihi al-usul. Sungguh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mentalkinkan 3 prinsip agama ini kepada para pencari ilmu dan orang-orang awam, liyadrusuha wa yahfazuha wa litastaqirra fi qulubihim, agar mereka mempelajarinya, menghafalnya, dan agar 3 prinsip agama ini menetap dalam hati-hati mereka. Likauniha qa'idatan fil aqidah, dikarenakan keberadaan 3 prinsip agama ini kaidah
di dalam aqidah. وقد كانت وفاته سنة 600 وألف من الهجرة. Sungguh kematian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala terjadi pada tahun 1206 Hijriah. Wa kana mauliduhu sanata 15 wa ألف من الهجرة. Sedangkan kelahiran Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terjadi pada tahun 1115 Hijriah. Faqad umira 91 sanah. Oleh karena itu sungguh beliau diberi umur 91 tahun. Wa kana umran mali'an bil khairi wad da'wati ila Allah wat ta'limi wal irsyadi was sabri ala dhalik. Umur beliau adalah umur yang dipenuhi dengan kebaikan, dakwah kepada Allah, mengajar, memberikan bimbingan dan bersabar di dalam melakukan hal itu. Waqad anqadha Allahu bihi al-ibada wal bilada fi zamanihi fi hadhihi al-jazirah. Sungguh Allah menyelamatkan dengan perantara Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala para hamba dan negara-negara di zamannya di jazirah Arab ini. Wa intasharat da'watuhu ba'da dhalika fi ghairil jazirati min asy-Syam wa Misr wal Iraq wal Hind wa ghairiha. Setelah itu dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebar di selain jazirah Arab, yaitu Syam, Mesir, Irak, India dan selainnya. Bisababid du'ati alladziina hamalu anhu al-'ilm. Disebabkan para da'i yang membawa ilmu dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa intaqalu ila tilkal buldani wad duwal. Dan para da'i itu berpindah ke negeri-negeri dan negara-negara itu. Wa bisababil makatibi wal kutubi allati intasharat minhu rahimahullah wa min atba'ihi wa ansarihi wad du'ati at-tabi'ina lahu fid da'wati ila Allah. Dan dikarenakan tulisan-tulisan dan buku-buku yang menyebar dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dari para pengikutnya, dari para penolongnya, dan dari para da'i yang mengikutinya di dalam berdakwah kepada Allah. Syarhu Muqaddimatil Muallif, penjelasan pendahuluan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang menulis 3 prinsip agama beserta dalil-dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismi dengan nama. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memulai risalahnya Thalathatul Usul dengan basmalah karena mengikuti Al-Quran. Sebab sesungguhnya Al-Quran dimulai dengan basmalah, dan karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kitab-kitab beliau, tulisan-tulisan beliau, surat-surat beliau yang beliau kirimkan kepada para raja untuk mengajak mereka ke dalam agama Islam dengan basmalah. Bismi dengan nama, jar dan majrur terkait dengan sesuatu yang dibuang, tidak ditampakkan, yaitu kata kerja yang diakhirkan yang sesuai dengan keadaan. Perkiraannya Bismillah, dengan nama Allah aku menulis. Dan kita memperkirakan sesuatu yang dibuang itu adalah kata kerja, sebab asal pada pekerjaan adalah kata kerja. Dan kita memperkirakan sesuatu yang dibuang atau tidak diperlihatkan itu diakhirkan karena 2 faedah. Faedah pertama, untuk mencari keberkahan dengan memulai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, memberikan faedah hasr, sebab mendahulukan apa yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah hasr hanya.
Artinya hanya memulai dengan nama Allah. Serta kita memperkirakan sesuatu yang tidak diperlihatkan, sesuatu yang dibuang, sesuai dengan keadaan, sebab ia lebih menunjukkan kepada apa yang diinginkan. Dengan nama Allah kita membaca, itu lebih menunjukkan kepada yang diinginkan, yang kita memulai melakukannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahi, dengan nama Allah. Allah adalah nama yang disandangkan kepada yang Maha Menciptakan. Allah adalah nama yang diikuti oleh semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat 1 sampai 2. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitab yang kami turunkan kepadamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka, menuju jalan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Terpuji. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang Maha Mulia lagi Maha Terpuji itu adalah Allah yang hanya miliknya apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Dan kecelakaan untuk orang-orang kafir karena adanya azab yang sangat keras. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahman, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahman, nama di antara nama-nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna Ar-Rahman adalah yang disifati dengan sifat merahmati dengan rahmat yang luas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahim adalah nama yang disandangkan kepada Allah dan kepada selain Allah. Makna Ar-Rahim adalah pemilik rahmat yang berkelanjutan, yang terus menerus. Maka jika Ar-Rahman dan Ar-Rahim dikumpulkan, maka maksud Ar-Rahim adalah yang memberikan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ankabut ayat 21. Yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha'. Allah menyiksa siapa yang dia kehendaki dan merahmati siapa yang dia kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam rahimakallah, ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya kita wajib mempelajari 4 masalah. I'lam, ketahuilah. Mengetahui adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan apa yang ada padanya dengan pengetahuan yang pasti. I'lam rahimakallah, ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu, yaitu mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu, yang dengan rahmat tersebut
kamu mendapatkan apa yang kamu cari, dan kamu selamat dari apa yang kamu takuti. I'lam rahimakallah, ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya kita wajib mempelajari 4 masalah. Al-ula, permasalahan pertama, al-ilmu, ilmu, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ats-tsaniyatul 'amalu bih, permasalahan kedua mengamalkannya, yaitu mengamalkan ilmu. Ats-tsalitsatu da'watu ilaih, permasalahan ketiga mengajak kepadanya, yaitu mengajak untuk mengamalkan ilmu. Ar-rabi'atu sabru 'alal adafi, permasalahan keempat bersabar menghadapi gangguan di dalamnya, yaitu di dalam mengajak untuk mengamalkan ilmu. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-'Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-surata lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat Al-'Asr ini, sungguh surat Al-'Asr ini mencukupi mereka. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, "Babul ilmi qabla al-qawli wal 'amal", bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, "Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik", maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, dan mohon ampunlah karena dosa yang kamu lakukan. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal, maka Allah memulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Syarhu Samahatis Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, penjelasan Samahatus Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Hadhil masailu yajibu an yata'allamaha al-mu'minu wal mu'minatu as-sighar wal kibar. Permasalahan-permasalahan ini wajib dipelajari oleh orang mukmin laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang-orang dewasa. Al-ula al-ilm, permasalahan pertama ilmu. Fa'ala al-insani an yata'allama wa yatabassara hatta yakuna ala bayyinah, maka seseorang harus mempelajari ilmu dan berusaha untuk mengetahui ilmu agar dia berada di atas hujjah. Wa ya'rifa dinallahi alladhi khuliqa min ajlihi, dan agar dia mengetahui agama Allah yang mana dia diciptakan karenanya. Wa hadzal ilmu huwa, ilmu ini adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Fahada awwalu syai', maka inilah sesuatu yang paling pertama. An yatabassara al-'abdu man huwa rabbuh, hendaknya seorang hamba mengetahui siapa Rabbnya. Faya'rifu anna rabbahu al-khaliqal ladzi khalaqahu wa razaqahu, maka dia mengetahui bahwasanya Rabbnya yang menciptakannya, yang memberi rizki kepadanya, wa asda ilaihi ni'am, yang memberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, wa khalaqa man qablah, yang menciptakan orang-orang yang sebelumnya, wa yakhluqu man ba'dah, dan yang menciptakan orang-orang yang setelahnya. Huwa rabbul alamin, dia adalah Rabb semesta alam. Wa annahu al-ilahul haqqul ma'bud, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilah yang maha benar, yang diibadahi.
alladzi la yastahiqul ibadata siwahu abada, yang mana selain Allah selama-lamanya tidak berhak untuk diibadahi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala jinnun wala insun wala sanamun wala ghairu dzalik, baik malaikat yang dianggap dekat dengan Allah, nabi yang diutus oleh Allah, jin, manusia, berhala maupun selain itu. Balil ibadatu haqqun lillahi wahdah, bahkan ibadah adalah hak milik Allah semata. Fahuwal ma'budu bihaqqin subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu dialah Allah yang hanya berhak diibadahi dengan benar subhanahu wa ta'ala. Wa huwal mustahiqu bi an yu'bad, dialah Allah yang hanya berhak untuk diibadahi. Wa huwa rabbul alamin, dia adalah Rabb semesta alam. Wa huwa rabbuka wa khaliquka wa ilahuka al-haqqu subhanahu wa ta'ala, dia adalah Rabbmu, penciptamu, dan ilahmu yang maha benar subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati, pengenalan yang mengharuskan menerima apa yang Allah syariatkan, mengharuskan tunduk kepadanya, patuh kepadanya, dan menjadikan syariatnya sebagai hukum, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal mustahiqqu bi an yu'bad, dialah Allah yang hanya berhak untuk diibadahi. Wa huwa rabbul alamin, dia adalah Rabb semesta alam. Wa huwa rabbuka wa khaliquka wa ilahuka al-haqqu subhanahu wa ta'ala, dia adalah Rabbmu, penciptamu, dan ilahmu yang maha benar subhanahu wa ta'ala. Fata'rifu hadhihi al-mas'alata al-ula, maka kamu mengetahui masalah yang pertama ini. Wa hiya an ta'rifa rabbaka wa nabiyyaka wa dinaka bil adillah, permasalahan pertama ini adalah engkau mengetahui Rabbmu, nabimu, dan agamamu dengan dalil-dalil. Qala Allah wa qala Rasul, yaitu Allah berfirman dan Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam. La bil ra'yi wa la bi qawli fulan, bukan dengan pendapat dan bukan dengan perkataan fulan. Bal bil adillati minal ayati wal ahadits, bahkan dengan dalil-dalil dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Dalil ada dua macam. Pertama sam'iyah, kedua aqliyah. Dalil yang pertama sam'iyah, yaitu dalil yang ada pada wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil yang kedua yaitu aqliyah, yaitu dalil yang didapatkan dengan mengamati, melihat, memperhatikan, mentadaburi, dan memikirkan. Fata'rifu hadhihi al-mas'alata al-ula, maka kamu mengetahui masalah yang pertama ini. Wa hiya an ta'rifa rabbaka wa nabiyyaka wa dinaka bil adillah. Permasalahan pertama ini kamu mengetahui Rabbmu, nabimu, dan agamamu dengan dalil-dalil. Qala Allah wa qala Rasul, yaitu Allah berfirman dan Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam. La bil ra'yi wa la bi qawli fulan, bukan dengan pendapat dan bukan dengan perkataan fulan. Bal bil adillati minal ayati wal ahadits, bahkan dengan dalil-dalil dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Wa dzalika huwa dinul Islam alladhi anta ma'murun bid-dukhuli fih, itulah dia agama Islam yang kamu diperintah untuk memasukinya, waliltizami bih, dan diperintahkan untuk komitmen dengannya. Wa huwa ibadatullahi alladhi qala fiha subhanahu wa ta'ala, Islam adalah beribadah kepada Allah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Hadhil ibadatu hiyal Islam, peribadahan kepada Allah ini adalah Islam. Islam memiliki dua makna, makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah beribadah kepada Allah
dengan apa yang Allah syariatkan sejak Allah mengutus para rasul hingga terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang yang beragama Islam untukmu, dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang beragama Islam karenamu. Ayat ini menunjukkan bahwasanya syariat-syariat semuanya adalah perbuatan beragama Islam, perbuatan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna Islam yang khusus adalah Islam yang dengannya Nabi Muhammad SAW diutus dengannya, sebab perkara yang dengannya Nabi Muhammad SAW diutus menghapus semua agama-agama yang telah berlalu, sehingga siapa yang mengikuti beliau orang muslim dan siapa yang menyelisih beliau bukanlah orang muslim. Hadhil ibadatu hiyal Islam. Peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah Islam. Wa hiya ta'atullahi wa rasulihi wal qiyamu bi amrillah wa tarku maharimih. Peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta menjalankan perintah Allah dan menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Hadhihi hiyal ibadatu allati khuliqan nasu li ajliha. Inilah peribadahan yang manusia diciptakan karenanya. Wa amara Allahu bihan nasa fi qaulih. Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Ya'ni ubuduhu bi ta'ati awamirihi wajtinabi nawahihi wa islamil wajhi lah wa takhsisihi bil ibadati subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadalah kepada Allah dengan mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menyerahkan diri kepadanya, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika an ta'rifa nabiyyak. Termasuk ilmu yang wajib dipelajari adalah kamu mengetahui nabimu, wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimiyul Qurashiyul Makki. Nabimu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Makki, thumma al-Madani alaihi salatu wassalam, kemudian al-Madani alaihi salatu wassalam, mudah-mudahan salawat dan salam dilimpahkan kepadanya. Fata'rifu annahu nabiyyuk, maka kamu mengetahui bahwasanya dia adalah nabimu. Ya, mengetahui Nabi Muhammad SAW mengharuskan menerima petunjuk dan agama yang benar yang beliau bawa, mengharuskan membenarkan apa yang beliau beritakan, mengharuskan menjalankan apa yang beliau perintahkan, dan mengharuskan menjauhi apa yang beliau larang, serta mengharuskan menjadikan syariat beliau sebagai hukum dan ridha dengan hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai pemutus hukum terkait perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat dari perkara yang kamu putuskan, dan mereka betul-betul menerima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Allah dan Rasulnya memutuskan hukum di antara mereka, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 59,
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka jika kalian memperselisihkan sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu yang paling baik dan itu pentakwilan yang paling baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW berhati-hati, mereka ditimpa fitnah atau mereka ditimpa adab yang sangat menyakitkan. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, "Atadri mal fitnah?" Tahukah kamu apa itu fitnah? Al-fitnatu syirik. Fitnah adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un min az-zaghi fayahlik. Bisa jadi apabila dia menolak sebagian perkataan Rasulullah SAW saja, maka hatinya menyimpang sehingga dia celaka. Fata'rifu annahu nabiyyuk, maka kamu mengetahui bahwasannya Muhammad bin Abdullah adalah nabimu. Wa anna Allah arsalahu ilaika bidinil haqqi yu'allimuka wa yurashiduk, bahwasanya Allah mengutusnya kepadamu dengan agama yang benar, dia mengajarimu dan memberikan bimbingan kepadamu. Fatu'minu bi annahu rasulullahi haqqa, sehingga kamu mengimani bahwasanya dia betul-betul utusan Allah. Wa anna Allah arsalahu lil alamin jami'an minal jinni wal ins, sesungguhnya Allah mengutusnya kepada semua alam semesta, yaitu jin dan manusia. Wa annal wajibat tiba'uhu was-sayru ala minhajih, dan sesungguhnya kewajiban yang harus dilakukan adalah mengikutinya dan berjalan di atas cara beragamanya. Wa sayati tafasilu hadha fil asl ats-tsalits min hadhihi al-usul ats-tsalatsah, dan akan datang perincian-perincian tentang hal ini pada prinsip yang ketiga dari tiga prinsip agama ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.